Lungo. Jadi di sini kami meminta waktu kepada Kak Ismail untuk menjelaskan mengenai analisis instrumen yang ada di web. Untuk analisis instrumentasi pada di lab fisika itu sebenarnya ada banyak, cuma terbagi ada yang di satu di lab kampus 1 dan di lab kampus 4. Sebagian sekarang sudah di lab kampus 4, cuma untuk salah-salah instrumentasi di kampus 4 itu ada 2, di sini ada 3 sebenarnya, cuma yang satu lagi maintenance. Nah, di ruangan ini sekarang ada 2 alat. Yang pertama ini ada XRF S2 Raja, dan ini dia XRD D2 pasar. Jadi D2 pasar itu dia punya tipe. Jadi ini tipe dari XRD. XRD itu ada macam-macam tipe. Jadi yang dari kelas terendah sampai kelas tertinggi. Nah, yang untuk lab fisika UNJ itu dia berada di kelas yang menengah. Yang untuk XRD D2 pasar. Nah, pada prinsipnya alat instrumentasi itu sudah pembaharuan dari alat-alat yang tradisional secara manual dan sebagainya. Nah, oke. Nah, untuk XRD ini dia punya fungsi dulu ya. Jadi dia punya fungsi itu untuk melihat gugus fungsi. Jadi kalau kalian anak-anak farmasi, kalau ada sampel, misalnya sampel obat, jadi ada sampel obat yang kalian mau lihat gugus fungsinya, ini nanti bisa dilihat pakai alat ini, ya XRD. Nanti ini ada monitor di sini, sampelnya nanti dimasukkan ke dalam dan langsung ditransfer ke monitor. Jadi dari alat, monitor dengan CPU ini dia satu paket. Jadi nanti sampel akan diletakkan di sini. Jadi ini terus sampel. Ya, jenis apa? Syarat sampel yang Untuk syarat sampel itu sebenarnya untuk XRD, XRF dan alat-alat instrumentasi lain itu harus dipreparasi. Jadi kunci dari semua hasil analisa yang bagus dalam satu penelitian itu kuncinya itu ada di preparasi. Nah, di sini sendiri ini melewati proses preparasi yang lumayan menguras waktu dan tenaga. Jadi kalau di farmasi ada lumpang dengan alu yang biasa mau berusahakan kan. Nah, kalau di sini di lab fisika alhamdulillah ada milling. Jadi di penghancur, jadi saat kita batu di situ langsung jadi debu. Jadi tidak perlu lagi mau terus yang bikin lalai. Nah, di sini dia punya sampel bisa serbuk, bisa padatan. Jadi bisa mau serbuk dan bisa mau dalam bentuk padat. Jadi tapi dia ada ukurannya. Jadi tidak sampel yang basah sekali langsung masuk tidak, dia punya ukuran untuk di XRD. Nah, dia punya kegunaan ini dia punya gugus fungsi itu berkaitan dengan material. Jadi kalau di obat misalnya paracetamol, kalau kalian mau lihat gugus fungsi dari paracetamol itu kalian bisa masuk di sini akan muncul energi. Jadi akan muncul dia punya energi. XRD itu dia ada pakai X-ray. Jadi sinar X. Jadi ada sampel dia tembak dengan sinar X, langsung detektor tangkap. Kira-kira di dalam obat itu dia punya energi yang terbentuk ada apa saja dan ini obat bahaya nggak? Makanya di setiap obat yang ada di apotek itu ada dia punya batas kadaluarsa. Apa dia nama kalau di farmasi? Expired. Pokoknya ada batas. Nah, jadi menentukan tanggal obat expired itu tidak mudah. Tidak harus semua lewat berbagai macam tahap dari penelitian, uji. Jadi ini salah satu alat yang bisa
dia punya prosedur kerja. Jadi ada sampel, jadi pas kasih masuk sampel di dalam itu nanti di sini akan muncul perintah dia. Jadi orang mau perintah dia mau ukur, dia mau ukur. Nah, dia punya aktivitas dari alat ini, orang bisa memantau di monitor. Jadi pas orang kasih masuk sampel, orang on, jadi sekitar 5-10 menit dia ada bakar jatuh sampel. Jadi dia tembak dengan X-ray. Nah, pada saat dia tembak dengan X-ray, dia tembak, nanti ada detektor di bawah yang bertangkap. Nah, apa yang dia kasih kamu ambil lo sinar X tadi. Jadi kalau kalian mau belajar sinar, ini sinar X ya. Jadi sinar X itu orang mau belajar ke teori atom. Jadi teori atom, jadi atom itu ada kulit K, L, M, N, ya kan? Jadi dari kulit yang paling dekat dengan inti sampai kulit yang paling luar. Nah, X-ray, jadi atom itu kan ada proton, ada neutron, ada elektron. Nah, dia punya proton itu dia tembak, jadi X-ray tembak. Jadi pas dia tembak dengan sinar X, lempar, tak keluar dari kulit tadi, lempar dia. Nah, sinar X yang ini yang ada berisi kekosongan tadi dia ada isi. Nah, itu yang dia tangkap oleh detektor. Aktivitas itu yang dia tangkap. Hanya orang bisa cari tahu di energi berapa dia terbentuk. Dan ini banyak sekali dia punya kegunaan. Kalau orang mau lihat, jadi mungkin kalian pernah lihat karat. Besi itu pasti dia mau bakaran. Nah, orang bisa mau lihat kenapa sampai terjadi karatan itu. Orang bisa lihat dengan di energi elektron volt berapa yaitu sampai jadi karat. Itu orang bisa lihat dengan alat ini. Itu DP prosedur kerja. Jadi setelah selesai dia punya prosedur kerja di sini, jadi ada perintah nanti di sini sudah selesai. Pas dia selesai, langsung dia punya data, nanti dia langsung transfer di monitor. Jadi pada saat di monitor ini orang boleh mau obrak-abrik dia punya data. Orang mau lihat yang mana yang karat, orang bisa melihat yang mana dia gugus fungsi, yang mana dia dekat dia punya ketahanan dari besi yang bakaran tadi sampai, maka orang bisa langsung prediksi dari umur dari besi tadi. Orang memakan. Selanjutnya Nah, kalau yang ini XRF, dia punya prinsip ini sama, cuman DP beda. Dia punya prosedur kerja yang beda. Kenapa dia beda? Karena dia punya fungsi juga beda. Kalau ini mobile dia punya gugus fungsi, kalau ini mobile dia punya kandungan unsur kimia yang ada di dalam. Meskipun ini bisa juga mobile unsur kimia yang ada di dalam. Cuman ini dia lebih spesifik. Jadi di sini nanti dia bisa melihat dua, satu dia punya senyawa dan kedua dia punya unsur. Jadi kalau senyawa itu pencampuran antara oksigen dengan natrium. Nah, kalau dia unsur berarti satu-satu oksigen, natrium, terus besi dan sebagainya. Nah, ini orang bisa melihat pakai XRF. Jadi kalau kebetulan ini masih saya tidak operasikan, masih ada sampel yang saya menguji. Jadi dia punya kegunaan alat ini membalia unsur-unsur kimia yang ada di sampel. Misalnya ada tanah, orang tidak tahu bahwa di tanah ini ada unsur kimia apa-apa. Jadi orang mau kasih masuk di sini, orang mau lihat. Nah, misalnya ini kebetulan ada sampel tanah yang saya mau ukur. Jadi saya mau lihat di sampel ini, di sampel serbuk ini yang saya ubah jadi pelet, ada unsur apa saja di sini. Jadi kalau cuma mau prediksi, mungkin di sini ada natrium, ada kalsium, ada protein dan sebagainya. Tapi kan bahwa penelitian ilmiah itu harus ada data. Nah, orang melihat dia punya kandungan dari
unsur-unsur kimia yang ada di sampel ini. Dia punya cara mau pakai simpel sekali. Jadi di sini ada dia punya tempat sampel. Di sini ada 28 tempat sampel dari A, B, C, D, E, F. Jadi ada ini huruf. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini dia punya susunan. Itu susunan sampel yang ada di sini. Jadi misalnya sampel yang ini saya ada taruh di sini, berarti ada taruh di D1, D1, D2, D3, D4. Nah, Kalau syarat untuk sampel, oke, dia punya syarat sampel itu yang menggunakan di sini bisa dalam bentuk bedak tabur, jadi dalam bentuk powder. Yang kedua bisa dalam bentuk pelet tadi. Nah, yang ketiga bisa dalam bentuk padatan, jadi metal, bisa dalam bentuk metal bagian. Jadi bisa dalam bentuk metal. Terus yang terakhir dalam bentuk jet cair juga bisa. Jadi cairan air, minyak itu bisa. Nah, mau lihat dia punya cara? Ya, kalau mau lihat dia punya cara, jadi nanti kalau orang punya sampel misalnya ada taruh di D1, jadi tinggal orang mau klik D1. Sampel apa itu di D1? Nah, itu sampel dalam bentuk pelet. Jadi orang lihat yang ini, misalnya ini ada yang metal, ada powder, ada elemen. Orang pilih yang elemen. Nama dari itu orang mau kasih nama apa orang sebagai label. Misalnya metal 1. Setelah itu next. Orang pilih, orang mau pilih yang liquid berapa? Liquid 3,6 atau liquid yang 6. Biasa untuk standar pengukuran orang pakai yang 3,6. Habis itu komplit, selesai. Nah, ini alat tidak ribet. Jadi orang mau ukur 28 sampel semua ini bisa sekalian. Tapi karena orang cuma mau balia 1, maka orang langsung ukur. Nah, di sini dia punya alat, itu dia punya motor karena sejalan, ada dia punya robot yang mau ambil sampel. Habis itu di bagian sini ini dia punya mesin analisis. Jadi di sini semua dia punya mesin analisis. Dia sementara analisis selama 5 menit. Dia punya jangka waktu. Jadi saat dia begini, nanti orang bisa lihat di monitor. Jadi nanti di monitor sini. Nah, di sini orang bisa lihat dia punya status. Ini dia sementara ada proses analisis. Jadi di sini ada dia punya waktu. Jadi start tadi sekitar 30-37 berarti selesai dia nanti berarti dia 7 menit, sekitar 7 menit dia analisis. Itu dia punya waktu selesai. Apalagi? Saya rasa cukup penjelasannya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang berada di laboratorium kimia farmasi bersama salah satu pengambil label ini yaitu Kak Rita Muhammad. Kak, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya ingin menanyakan tentang alat instrumen ini, Kak. Nama alatnya apa dan apa kegunaannya? Jadi ini alat spektronik 20 D plus ya. Jadi ini fungsinya gunanya itu untuk mengukur kadar dari suatu analit yang akan kalian analisis. Saya menghitungnya itu secara kuantitatif. Ini biasanya dipakai untuk menghitung kadar sih. Kalau untuk syarat dan jenis sampel yang disebut di sini, Ya, jadi sampelnya itu yang paling utama adalah memiliki gugus fosfor
dia tidak berwarna lagi harus dipakai kompleksnya. Nah, tapi ingat kompleksnya itu tidak bisa mempengaruhi analit atau sampel yang kalian analisis, sehingga intinya tidak mempengaruhi nanti untuk pembacaan absorbansi yang terakhir. Gitu. Untuk prinsip kerjanya Ya, jadi prinsip kerjanya mirip alat spektrofotometri yang lain ya. Jadi di sini ada ada detektornya, ada monokromatornya, ada sumber cahayanya, dan juga ada selnya itu atau buffet yang biasa kalian dengar ya. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri itu pasti mengikuti hukum Lambert-Beer ya. Jadi setiap sampelnya itu nanti akan dikenakan cahaya ya, yang sudah jadi monokromatis ya, yang sudah dari monokromator yang sudah disebar atau dipisah menjadi beberapa panjang gelombang, itu nanti akan dikenakan ke sampel. Nanti di situ akan dilihat kekuatan serapan sampelnya, itu yang berupa nilai absorbansi nanti yang kalian ukur. Kemudian ada transmisinya atau nilai sinar terusan gitu. Jadi nanti di sini ada sumber cahayanya, itu biasanya pakai lampu wolfram atau tungsten. Kemudian monokromatornya itu ada nanti kisi difraksi ya, yang jadi yang akan memisah yang dari cahaya polikromator itu polikromatis jadi monokromatis. Jadi yang cahayanya ini dibagi menjadi sinar monokromatis yang terbagi beberapa di panjang gelombang gitu. Nah, kemudian ada selnya atau kuvetnya, itu jadi tempat sampelnya di situ. Nanti ketika disinari sampelnya di situ, kemudian ada detektor. Nah, detektornya itu yang akan mendeteksi cahaya yang jadi terusannya, yang transmisinya ya. Jadi terusannya kemudian dibaca dikonvers ke sumber listrik yang akan nanti bisa dibaca atau outputnya itu keluar menjadi angka digital nanti di sini. terima kasih Kak atas penjelasannya. Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.